Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Khairunisa Hasbua, program studi pendidikan agama Islam dari kampus IAIN Parepare. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum itu saya harap kepada teman-teman sekalian jangan lupa like and share video ini. Oke? Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi menurut Mondi. Nah, adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial menurut Weather and Davis. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi menurut Schuller and Jackson. Adapun perbedaan SDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, adapun tujuan-tujuan MSDM yang pertama yaitu tujuan organisasional, kedua tujuan fungsional, ketiga tujuan kemasyarakatan, keempat tujuan personal. Pertama, tujuan organisasional. Memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Nah, yang kedua yaitu tujuan fungsional. Menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Nah, yang terakhir yaitu tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka, sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Adapun fungsi-fungsi MSDM menurut Weather and Davis yaitu persiapan dan seleksi. Yang pertama, analisis dan desain jabatan, kedua, perencanaan SDM, ketiga, rekrutmen, keempat, seleksi. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi. Yang pertama yaitu orientasi, penempatan, dan PHK, kedua, pelatihan dan pengembangan, ketiga, perencanaan karir, keempat, penilaian kerja. Di samping itu, ada pula permasalahan dalam SDM. Yang pertama yaitu kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan, kedua, turnover yang tinggi, tiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, empat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan, lima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan, enam, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan, delapan, ketidakberdayaan karyawan. Okay, thank you for watching and like my video. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.